Oke, jadi masalah percabangan itu kita menggunakan if then. Biasa pakai if then kemudian ditutup dengan and if ya. Contohnya ini yang tadi seperti ini ya. Ini ada label, kemudian ada text box, kemudian ada label lagi, kemudian ada text box lagi. Kita hanya untuk cek logika if-nya aja ya. Ini kita klik button. Level satunya kita tulis nilai akhir ya. Ini nilai akhir, kemudian ini keterangan, ini keterangan, kemudian ini kita kasih klik aja, kemudian ini kita kasih nama ptn.na ya, nilai akhir, txt ya, txt.na, kemudian yang ini ptn klik, oke. Kemudian yang text box 2 kita kasih name-nya txt cut atau keterangannya. Oke, nah jadi codingnya kita klik double klik ini top buttonnya. Nah, kita akan membuat rumus seperti ini. Jika value atau convert dari txt na titik text, oke, itu lebih besar atau sama dengan 60 gitu kan, nanti keterangannya sama dengan lulus ya. Oke, lulus gitu kan. Oke, keterangan lulus. Nah, oke. Atau kita buat variabel nih. Ini keterangannya lulus. Kemudian ini variabelnya dim. Oke, dim naked string. Oke, kemudian untuk sebagai nilai awalnya kita kasih cut itu kosong dulu aja ya. Oke, kemudian hasil outputnya kita taruh di txt cut titik text sama dengan variabel yang diperoleh ya, atau keterangannya itu keterangan lulus gitu ya. Jadi kalau kita klik run ya, oke, kita klik run di sini. Nilai akhir kita tulis 80, dia akan muncul tulisan lulus karena 80 adalah lebih besar dari 60 gitu ya. Kita input di sini 90, lulus juga gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau di bawah dia nanti nggak ada efeknya sama sekali ya. Ya, di bawah. Contohnya kalau 50 kan di bawah dari 60 ya. Jadi kalau kita klik ya dia kosong, nggak muncul. Nah, karena dia nggak muncul itulah kita membutuhkan pilihan lain ya, yaitu else gitu ya. Jika tidak, ya, kita tulis di sini else. Kita ini stop dulu ya. Nah, oke, di sini kita enter, kemudian kita kasih else. Oke, jika tidak ngapain? Jika tidak, nilai variabel cut ini kita tulis tidak lulus, tidak lulus. Nah, cuma gitu aja sih ya. Nah, kita klik run. Ini logika dua pilihan ya. Ini cuma dua pilihan. 70 lulus ya. Kalau dia 45 tidak lulus ya kan. Kalau dia berapa ya? 100 ya lulus. Kalau 1000 lulus ya? Lulus. Ya, 1000 lulus juga ya. Ya, 1 juta lulus ya, gitu ya. Karena dia nggak ada batasnya ya kan. Ya, logikanya kan nggak ada batasnya gitu deh. Jadi berapapun yang diperoleh ya dia hasilnya lulus gitu ya. Oke, nah berikutnya kita coba penggunaan rumus if itu dengan checkbox ya. Kita klik project Windows Form, kemudian saya pakai nomor 7 ya, form 7 aja. Nah, kemudian saya masukin group box ya. Group box ya. Kita coba banyak latihan ya. Oke, ini group box. Nah, kemudian kita masukin yang cek itu dia pakai checkbox ya, checkbox.
Oke, ini checkbox. Kemudian ini checkbox, dia ada 3 ya. Checkbox itu berarti dia bisa bisa apa namanya, check true atau check false gitu ya. Contoh di sini adalah tentang menu restoran ya. Jadi ini ada makanan makanan favorit lah, favorit gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sate ya. Oke, ini ada soto ya. Oke, soto. Kemudian ini ada kare gitu ya. Terus ya, kemudian nanti rencananya kita masukin di tombol button ini ya. Oke, kita hanya untuk mengetes logika if-nya aja. Jadi ini ada tampilkan pilihan. Saya tulis di sini tampilkan pilihan. Oke, ini bisa kita perpanjang ya. Tampilkan pilihan. Nah, oke, terus name-nya. Oke, untuk membedakan yang lain kita kasih name. Checkbox berarti checkbox ya, atau kita kasih CB ya, checkbox ya kan. Nah, checkbox sate ya. Kemudian ini CB soto. Kemudian ini CB kare ya. Oke. Ini PTN klik aja. Oke, kita kasih double klik ya. Oke, nah kemudian gini dia, kita ada perintah gini ya, dim. Kita membuat variabel dulu ya. Ini ada pilihan, tipe datanya adalah string gitu kan. Oke, tipe datanya string, kemudian nilai awalnya adalah pilihan itu nilainya awal adalah Anda memilih kan. Anda memilih, oke. Kemudian jika nih ya, jika checkbox sate titik check ya terpilih check sama dengan true, oke, sama dengan true, then nilai dari pilihan ini sama dengan pilihan, kemudian kita plus dengan sate gitu deh, sate. Terus apa lagi ya, oke, kemudian terus else if jika tidak gitu ya. Ini pakai checkbox ya. Oke lah, kita coba dulu ya. Nanti kita ganti ya. Nah, else if jika tidak. Nah, sebenarnya kalau jika tidak ini bagusnya untuk ini deh, untuk radio button ya. Oke, tapi kita masukin dulu aja. Oke, kita coba tes. Oke, kemudian ini saya copy aja langsung ya. Ini copy, kemudian saya pastekan di sini. Oke, kemudian ini sate, berarti ini kita ganti ya. Jika tidak, ini apa selain sate ya, soto ya, soto, berarti ini kita tulis soto gitu kan. Kemudian ini kare ya. Oke, kare, berarti ini kita tulis kare ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, kemudian kita masukin message box ya, message box. Kemudian pilihan ya, pilihan, kemudian kita gabung dengan dan ya, kita gabung dengan pesan segera diantar, pesan segera diantar. Oke, nah oke, kita tes ya. Pertama kita ganti dulu ya formnya yang ke-7. Oke, sudah. Nah, kemudian coba kita runkan yang form 7 ini.
Oke, ini ada lupa dulu ya. Ini kurung tutup ya. Kayak kurung tutup ya. Kemudian kita coba cek. Oke, dah. Oh iya ya. Oke, baik. Jadi kalau kita klik pilih salah satu ya, tampilkan pilihan gitu ya. Anda memilih sate, pesan segera di atas. Oke, kayak gitu deh. Kemudian kalau saya milih soto, ya Anda milih soto segera di atas. Ya, if then ya. Jadi rumusnya satu sih ya, cuma dia akan muncul ya. Nah, permasalahannya begini dia. Permasalahan kalau saya pilih dua-duanya ya kan, ya keluar apa ya? Kita lihat di programnya itu adalah programnya kan seperti ini ya. Sate soto kare ya, sate soto kare. Jadi munculnya adalah sate aja ya, sotonya enggak itu kan ya, karena dia pakai else if ya. Else if itu artinya jika tidak ya, maka yang terpilih hanya salah satu saja, yang paling depan. Oke, kayak gitu deh, yang paling depan. Oke, ini logika if sama else if ya. Dia hanya boleh pilih salah satu ya. Itu logika if-nya seperti itu. Nah, oke, terus bagaimana kalau saya mau muncul dua-duanya kata itu, bisa nggak ya? Gitu ya. Kalau dua-duanya ingin muncul ya, sate sama soto ya, berarti kita harus pisahkan ya. Ya, harus pisahkan dulu ya kan. Ya, ini kita harus and if kan ya, jadi satu ya. Oke, and if kan, kemudian ini juga harus kita pisahkan ya kan. Ya, ini kita harus and if kan ya. Oke, and if, kemudian ini if ya, and if. Nah, oke, sekarang kita coba cek logikanya. Jika klik sate maka pilihan plus sate. Oke, pilihan plus sate. Oh. Nah, oke. Jadi pilihannya ini kita hapus saja ya. Pilihannya pertama adalah kita kosong ya. Oke, kita pilihannya adalah kita kosongkan dulu ya, karena kan kalau enggak kan muncul terus ya. Nah, pilihan sama dengan pilihan plus sate. Oke, pilihan soto ya kan, kemudian pilihan plus kare. Nah, oke, secara otomatis kalau terchecklist nanti dia ditambah tambah gitu kan. Oke, tadi Anda memilihnya tulis di sini deh. Anda memilih, kemudian dan pilihan. Oke, dan pilihan sate soto kare. Oke, kita coba cek dulu ya. Secara logika sih ini ya, nilai pilihan nanti ditambah dengan soto, dapatnya apa nanti ditambah ya kan, baru dimasukkan ke sini. Oke, kita coba tes nih. Oke, nah ini ya, saya pilih sate. Oke ya, klik sate kan, sate aja ya, standar ya kan. Tapi kalau saya klik sate sama soto ya, jadinya ya sate soto yang muncul ya. Cuma ini ada spasinya, kita harus kasih spasi. Spasi di sinilah ya, biar nggak tumpuk ya. Ini kasih spasi. Oke, kita coba tes lagi ya. Tapi yang jelas dia tiga-tiganya bisa muncul ya, teksnya yang di dalam if-nya itu muncul ya. Oke, jadi ini klik sate soto kare, oke kan, tiga-tiganya deh. Anda memilih sate soto kare, pesan segera di atas. Saya pilih hanya soto sama, atau saya hanya soto sama kare aja, dua ya, maka munculnya soto sama kare ya, betul ya. Oke, saya pilih sate sama soto, oke kan, berarti munculnya sate sama soto. Oke, kayak gitu deh.
Nah, jadi tidak semua pemrograman if then itu digabung dengan else if. Oke, terkadang kita cukup if and if kalau dia memang bersifatnya satuan seperti checklist. Oke, kayak gitu dia. Nah, berbeda kalau ini ya, kalau yang pasti ya, hanya dua pilihan seperti apa, umpamanya kayak gini ya. Sini saya pilih lagi, kemudian saya masukin group box gitu ya. Ya, pilihannya sudah pasti, umpamanya di sini. Yang sudah pasti itu apa biasanya ini? Nih, biasanya adalah jenis kelamin gitu kan. Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan sudah pasti ya, yaitu laki-laki sama perempuan gitu kan. Ya. Oke, sini laki-laki sama perempuan. Ini laki sini. Ya, laki-laki. Kemudian ini perempuan ya. Oke, perempuan. Oke, ini radio button. Berarti kita kasih name RP laki-laki ya, LK ya. Ya, kemudian ini kasih name RB PR gitu ya, perempuan. Nah, oke. Nah, sekarang coba saya tombolnya digabung jadi satu aja ya, biar ngirit ya. Jadi kita pakai pemrograman pakai ngirit sih guys. Oke, laki-laki atau perempuan? Nah, oke, laki-laki atau perempuan. Jadi nanti pesan segera diantar kalau laki-laki perempuan. Tapi kita coba tes dulu ya. Jadi pakai ini ya, jika RP oke ya, RP laki-laki titik checkbox gitu ya, sama dengan true. Oke, then kita kasih jenis kelamin ya, koma jenis kelamin ya, jika gitu ya. Jika nilai awalnya jikanya adalah kosong karena masuk ke dalam if ya, harus dikosongkan dulu ya. Ini jika sama dengan laki-laki ya, kita tulis laki-laki ya, laki-laki gitu deh. Kemudian baru ini pakai ya and if, tapi cuma dua aja, tetap pakai else juga. Oke, else juga. Oke, tapi intinya sih tidak semuanya bisa pakai else atau else if ya. Dia kalau betul-betul pilihan baru dia baru dia ini ya, jenis kelamin ini perempuan ya, perempuan. Nah, oke. Message box-nya apa? Message box-nya ini aja ya. Pilihan Anda memilih pesan segera Anda, atau kita tulis di depannya aja ya, jika jenis kelamin ya, jika kemudian plus dan ya. Oke, titik dua gitu aja ya, biar nyambung ya. Biar nyambung. Oke. Nah, oke, jadi kayak gini deh. Ini kita bisa gabung sih ya, ini gabung kayak gini juga bisa ya. Ini laki-laki, jadi munculnya adalah nanti ya, laki-laki Anda memilih sate soto pesan segera diantar ya kan. Perempuan, oke kan, perempuan Anda memilih sate soto pesan segera diantar, kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi rumus if itu nggak harus pakai else atau nggak harus else if ya, tapi bisa juga kita ini dua aja ya, kecuali kalau di Amerika ya. Kalau di Amerika jenis kelamin ada banyak. Entah apalah jenis kelamin ya. Kalau mau defaultnya ya, ini pakai pilih salah satu dulu, kemudian kita cek ya, perintah ini cek c mana nih, cek ini ya. Ini kita ganti itu. Oke, dia nanti langsung terpilih laki-laki kalau nggak dipilih gitu ya.
Oke. Baik, kemudian radio button ya. Sekarang coba combo box ya. Kita coba praktekkan combo box ya. Nah, combo box. Oke, di dalam combo box ya. Ini lagi-lagi ini perempuan. Saya coba gabung aja ya. Oke, ini kita gabungkan aja. Nah, bagaimana kalau kita coba memanfaatkan tool combo box? Ya, combo box ini ya, combo box. Combo box itu pernah lihat kan combo box? Ya, ini ada muncul di sini, kemudian ada pilihannya. Nah, pilihannya kita bisa tulis manual. Ya, kalau kita tulis manual itu di form load. Ya, form load itu klik double klik di formnya. Ya, nanti muncul form load gitu. Kalau kita tulis manual, tadi namanya combo box 1 pasti ya, name-nya. Kalau kita cek karena name-nya belum diganti ya. Ini combo box 1. Kita double kliknya. Kita bisa ngisinya item nih. Klik items. Ya, kemudian kita isi ya. Atau kita add dulu ya, sorry. Items, kemudian add, kemudian kita isikan ini paket 1. Oke, gitu deh. Kemudian kita kopikan aja. Oke, kemudian isinya apa? Ada paket 1, paket 2, kemudian ada paket 3 gitu. Jadi kalau kita klik run ya, ya ini kemudian ada muncul pilihan. Oke, nah itu kalau kita pakai nulis pakai coding ya. Tapi kalau bisa juga sih enggak ya. Kita bisa juga klik di sini, kemudian pilih items. Kita pilih di ini ya, properties ini. Di properties juga disediakan ya, items collection. Ya, kita tinggal tulis saja di sini. Paket 4. Ya, paket 5 gitu ya. Kita klik OK, kemudian kalau klik run, nah dia ada muncul ya, paket 5 1 2 3. Ada yang dipilih yang ininya dulu ya, item di propertiesnya dulu, baru coding ya. Oke, tapi oke. Yang jelas dua-duanya bisa kita pakai. Nah, kemudian kalau ini ya, kita akan coba menghubungkan dengan checkbox ya. Kita hubungkan dengan ini aja, dengan text box. Oke, ini kita hubungkan dengan text box. Kemudian ada 3 ya. Oke, 3 di sini ya. Ya, dia dimaksudnya ini kan paket ya. Ini ada paket, kemudian ini ada labelnya, kita masukin di sini ya. Oke, kemudian ini kita masukin di sini ya. Nah, label ini adalah makanan ya, paket. Nanti kan menunjukkan jenis makanannya. Kemudian ini ada minuman. Kemudian ini ada harga ya. Harga. Oke, kita langsung kasih namanya ya. TXT makanan ya. Kemudian ini TXT minuman. Kemudian ini name-nya TXT harga ya. Oke, nah rencananya adalah kalau kita pilih kemudian dia muncul di bawahnya. Nah, itu kita bisa atur di sini ya, combo box 1 selected index jika combo box 1, karena name-nya tadi combo box ya. Combo box 1 titik teksnya pastinya. Jika tulisannya itu adalah paket 1 gitu, else dance, maka perintahnya adalah apa tadi ya, txt makanan. Nah, kita kasih ya, teksnya makanannya adalah rendang gitu ya, rendang. Kemudian txt minumannya titik teks itu adalah rendang itu nih ya, teh goyang ya kan.
ya. Kemudian ada TXT harga, titik teks ya, sama dengan, nah kita kasih harga berapa sih, pokoknya 15.000. Oke, gitu. Nah, else ya kita masukin di sini. Tinggal kita copy paste. Ya, copy paste, kemudian taruh di sini, kasih else, pastekan di sini else if ya. Oke, dia langsung nyambung. Nah, kita tinggal ganti aja pakai dua ini ayam gitu ya, ayam penyet. Oke, ini adalah baru nih teobeng ya kan. Oke, teobeng 17.000 aja, nggak usah mahal-mahal ya kan. Oke, nah kayak gitu deh. Nah, dan lain 3 pun gitu juga, satu lagi lah ya. Oke, copy, kemudian pastekan ya. Kita coba pakai 3 ini ayam penyet, kemudian sama air putih. Oke, air putih berapa ya, 13.000 ya. Jadi kalau kita klik run, oke, kita lihat ini reaksi dari combo boxnya, dia muncul pilihannya. Kalau kita pilih paket 1, dia langsung otomatis mempengaruhi textbox 1, textbox 2, textbox 3. 2 juga gitu deh. Oh, beda lagi ya. 3 gitu deh. Nah, kalau 4 nggak ada, kosong ya, nggak ada isinya ya, nggak ada reaksinya ya. Nah, itu penggunaan else if ya. Else if yang cocok ya seperti itu deh. Jadi nggak semuanya else if itu bisa dipakai sih ya. Oke, baik. Kemudian terus kita praktekkan apa lagi ya. Sebenarnya hampir semuanya cara-caranya hampir sama sih, kurang lebih teorinya seperti itu ya. Oke, nah satu lagi yaitu kita ada coba sedikit latihan ya kan, kita gabungan. Oke, ini ada form 8 ya. Oke, kemudian saya akan masukin di sini ada label. Oke, kemudian ini ada label lagi. Kemudian ini ada label lagi. Oke, ini ada label lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, tentang penilaian ya. Ya, ini tentang nilai ya. Oke, tentang nilai. Nah, kemudian sampingnya itu kita bisa menginput nilai secara langsung ya, menggunakan text box. Ya, kita masukin di sini text boxnya. Ini text box. Oke, kita arahkan di sini. Ya, kemudian ini saya copy paste saja. Oke, ini copy paste, kemudian saya taruh di samping ya. Kemudian ini saya copy paste juga. Oke, ada 4. Oke, bisa ya, tulis itu bisa di copy paste. Nah, ini yaitu menghitung nilai mahasiswa ya. Saya tulis di sini ya, menghitung nilai mahasiswa. Oke, ya, menghitung nilai mahasiswa. Oke, kemudian di sini ada nilai kehadiran. Oke, kemudian ini ada nilai tugas. Oke, ini simulasi perhitungan gitu ya, simulasi. Ini ada nilai UTS. Kemudian ini ada nilai apa ya, UAS. Sebenarnya masih satu lagi ya, terstruktur ya. Oke, kita langsung aja kita masukin ya. Ini ada nilai terstruktur. Oke, nah keterangannya adalah nilai kehadiran itu berapa persen ya.
kehadiran itu 10% ya. Ya, 10%. Nilai tugas itu 15% ya. Oke, 15%. UTS 30%. Kemudian nilai UAS 35%. Terstruktur 10% ya. Oke, kalau di total 100 ya kan, 10 ini 60, 70, 80 ya, pas 100 gitu ya. Oke, pas 100 gitu ya. Nah, oke, kita coba nih nilainya otomatis di sini ya. Ini nilainya otomatis. Jadi kalau nilainya otomatis, oke, nilainya otomatis berarti kita input muncul di sini ya kan. Kita bisa double klik di sini ya, text change. Ini name-nya nggak saya ganti ya. Oke, nggak apa-apa nggak saya. Tapi nanti agak kesulitan sih. Nanti dalam arti ini ya, name-nya nanti akan ada banyak. Oke, baik, ini kita kasih name dulu aja ya. Kita kasih name kehadiran txt kehadiran ya, kehadiran KH. Terus ini kita kasih name txt tgs. Kemudian ini txt test. Oke, kemudian ini txt was. Kemudian ini txt terstruktur ya, st ya, terstruktur. Oke. Nah, yang ini teks 8. Ini kita kasih nama txt ini apa tadi ya, kehadiran ya. Kehadiran KH2 ya. Oke, coba cek ya. KH ya. Ini KH ya. Oke, KH2 ya. Yang ini tugas, berarti ini kita kasih name juga txt tgs2 ya. Ini txt ts, ini txt ts2, ini txt was, ini txt was2. Kemudian ini txt st, ini txt st2. Oke, jadi gini, ini kalau kita double klik ya, kita double klik, kemudian nanti kita akan pengaruhi dari sini ya. txt kh2 ya. txt kh2 titik teks itu sama dengan file dari txt kh yang ini kali 10% bagi 100 ya. Oke, kita coba tes ini, kita pilih form 8 di form 8. Nah, ini kalau kita tulis 78, oh dia jadinya ini ya. Oke, baik, jadi kita harus convert dulu ya. Dia kan persen, jadi dia ada koma itu ya, dia koma. Oke, sebenarnya bisa juga sih kita ini ya, kita buat nilai KH, kita kasih dim KH double. Oke, KH double. Jadi kita tulis di sini ya,
KH double itu sama dengan, nah ini kita Ctrl X dulu, double sama dengan KH. Oke, kalau nggak bisa nanti kita convert lagi. Teks salah tulis pula ya, file ini teksnya belum ditulis. Oke, udah teks ya, kita klik run. 80, nah munculnya 8 gitu ya. Udah, oke, baik. Oke, boleh kasih variabel, boleh enggak ya? Kalau enggak kita langsung ya, ini kalau kita coba langsungkan, oke, kita langsung dimasukkan maksudnya ya. Ini kita hapus biar langsung cepat. Coba 90, nah bisa juga sih, jadi salah tulis aja sih, lupa di teksnya, nah fokus di txt dan oke, nah itu dia caranya ya. Satu-satu ya. Nah yang lain kita tinggal ngikutin aja. Ini kita bisa copy paste. Nah ini copy paste sini, ini diganti dengan itu tadi tugasnya, berarti TGS tugas 2 gitu ya. Tugas 2 titik teks diambil dari txt TGS 1. Oke, gitu ya. Berapa persen? Tugas 15%. Ini kemudian masuk lagi di sini. Ini ada UTS. Oke, kita pastekan lagi di sini. Tapi kita rubah di sini UTS-nya. Oke, UTS. Kemudian di sini UTS-nya. UTS ya udah. Kemudian yang ini WAS, ini WAS, kemudian ini WAS. Oke, kemudian satu lagi ya, pastikan di sini terstruktur ya, struktur. Oke, kita tinggal ganti st, kemudian ini ganti st juga. Oke, st struktur 10, kemudian was itu 35, kemudian UTS itu 30, 15. Oke, udah. Nah, ketemu dia angka masing-masing ya, tinggal kita jumlahkan ya. Gini, 70, kemudian 67, 56, 4, kemudian 70. Oke, nah ini kita jumlahkan, kemudian kita ketahui dia lulus atau tidak, dia dapat grade berapa gitu dia.